Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maratul Jannah MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Okta Alifia Wardani dan teman saya Wilda Ashrofa. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan membuat ikrar yang dinamai dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia mengaku darah satu, Indonesia tanah air. Kami putra-putri Indonesia mengakui bangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah maupun antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendiskusikan konsep-konsep ilmu yang tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bangsa sebagai sarana. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK, dan juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Peranan lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni juga berhubungan dengan bahasa. Misalnya, dalam bahasa sastra, seni sangat berperan penting bagi pengarang untuk menciptakan bahasa yang indah atau disebut dengan estetika bahasa. Selain itu, seni berbahasa juga memberikan keunikan yang khas bagi seseorang dan memberikan gaya serta nada yang membedakan penggunaan bahasa antara orang satu dengan orang yang lain. Dalam istilah bahasa, hal ini dikenal sebagai retorika bahasa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa
bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah maupun antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendiskusikan konsep-konsep ilmu yang tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bangsa sebagai sarana. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK, dan juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Peranan lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni juga berhubungan dengan bahasa, misalnya dalam bahasa sastra. Seni sangat berperan penting bagi pengarang untuk menciptakan bahasa yang indah atau disebut dengan estetika bahasa. Selain itu, seni berbahasa juga memberikan keunikan yang khas bagi seseorang dan memberikan gaya serta nada yang membedakan penggunaan bahasa antara orang satu dengan orang yang lain. Dalam istilah bahasa, hal ini dikenal politik bahasa nasional. Yang selanjutnya disebut kebijakan nasional, yaitu kebijakan yang mengatur, mengarah, perencanaan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah kebebasan tersebut dinamakan sebagai jalinan yang diantaranya 1. Masalah bahasa dan sastra Indonesia. 2. Masalah bahasa dan sastra daerah. 3. Masalah bahasa dan sastra asing di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Bahasa terkait dengan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, pasal 31 ayat 2 mengatur bahwa perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional dari pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian, atau dalam bahasa Inggris. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, Perpres Nomor 63 Tahun 2019 perihal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam pasal 26 yang terdiri dari 4 ayat.